Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil review dari kelompok kami, yakni dengan judul Using Data Gucci Method and Relational Analysis to Optimize the Flat Plate Collector Process with Multiple Quality Characteristic in Solar Energy Collector Manufacturing. Jurnal ini terbit pada Elsevier pada tahun 2011, halaman 36 dan volt 3594 sampai dengan 3562. Pada presentasi kali ini kami terdiri dari empat anggota kelompok, yakni dengan saya sendiri Umi Novita Fauzia dengan NIM 190481100006. Yang kedua, Ilmi Fatroni Azizi dengan NIM 190481110009 dan Dina Novitasari dengan NIM 190481100034. Dan terakhir, yakni Ahmad Faiz Alfarizi dengan NIM 190481100044. Pada kali ini saya akan menjelaskan dengan latar belakang dari penelitian yang akan diangkat. Pada tahun 1942, Hotel dan West melakukan analisis dan penelitian teoritis pada kolektor plat datar berdasarkan persamaan keseimbangan energi. Gerd dan Agarwal juga mempelajari hubungan antar laju aliran media kerja dalam tabung kolektor dan efisiensi pengumpulan thermal kolektor plat datar dengan simulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan laju aliran yang tinggi dari media kerja di dalam tabung kolektor, efisiensinya akan juga lebih tinggi. Untuk Nahar dan Gupta juga melakukan eksperimen perbandingan pengaruh perubahan jarak antar plat endotermik dan penutup permukaan kaca kolektor plat datar terhadap efisiensi pengumpulan thermal. Untuk menentukan jarak yang optimal, penelitian membahas tentang efisiensi kolektor plat datar surya melalui penelitian eksperimental dan teoritis, dan pembahasan pengaruh peningkatan jumlah tabung kolektor terhadap efisiensi kolektor plat datar, di mana luas kolektor plat datar yang telah diperbaiki. Untuk Eisenman dan kawan-kawan juga melakukan percobaan berdasarkan hubungan antar efisiensi plat endotermik dan berbagai parameter pemrosesan, dan memperkirakan hubungan antar bahan plat endotermik dan permukaan ekonomi. Dan Farhad dan kawan-kawan juga membahas lebih lanjut hubungan antar kinerja dan parameter pemrosesan kolektor plat datar surya berdasarkan hipotesis dan luas plat endotermik. Ukuran kolektor plat datar, diameter tabung kolektor, laju aliran massa, suhu cairan masuk dan outlet suhu cair adalah parameter variabel kolektor pada plat datar surya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas tentang masalah dari penelitian ini. Nah, penelitian ini melakukan eksperimen melalui alokasi parameter untuk mengoptimalkan parameter pengolahan. Sedangkan umumnya parameter eksperimental ditetapkan dengan aturan empiris atau metode coba-coba, yang mana akan memakan waktu dan tidak ekonomis. Namun, dalam metode desain eksperimental Taguchi ini hanya dapat untuk memproses optimasi karakteristik kualitas tunggal. Untuk lebih dari satu karakteristik kualitas, diperlukan metode analisis kualitas ganda dengan mengonversi beberapa karakteristik kualitas menjadi GRG, yaitu tingkat relasional abu-abu, yang mana berdasarkan analisis relasional abu-abu dan metode Taguchi, dan mengatur berbagai karakteristik kualitas menurut responnya untuk memilih kombinasi parameter pemrosesan yang optimal. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu melakukan eksperimen melalui alokasi parameter untuk mengoptimalkan parameter pengolahan, yang umumnya parameter eksperimental ditetapkan dengan aturan empiris atau metode coba-coba yang memakan waktu dan tidak ekonomis. Dan penelitian yaitu tentang kolektor plat datar air tenaga surya. Nah, ini terdiri dari plat endotermik, lapisan isolasi thermal, penutup permukaan, dan bingkai luar. Nah, prinsip kerja utama dari kolektor plat datar ini yaitu energi radiasi matahari yang masuk ke kolektor plat datar melalui penutup permukaan kolektor plat datar. Kemudian berubah menjadi energi panas jika bertemu dengan film serapan plat endoterm.
Nah, energi radiasi sendiri meliputi ruang lingkup dari sinar ultraviolet sampai sinar inframerah dengan panjang gelombang berkisar antara 0,2 sampai 4 mm. Untuk metode penelitian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini ada 5 metode yang digunakan, yaitu satu metode Taguchi, dua ANPA, yang ketiga ada CE, yang keempat adalah relasional abu-abu, dan yang terakhir adalah pengukuran entropi. Yang mana pada metode pertama yaitu metode Taguchi merancang eksperimen berdasarkan orthogonal array, mendapatkan jumlah informasi yang maksimal dengan eksperimen yang minimum. Yang kedua yaitu ANOVA, mengevaluasi kesalahan eksperimental dan uji signifikan untuk memahami pengaruh berbagai faktor. Yang ketiga yaitu uji Chi, mengkonfirmasi rasionalitas model matematika yang dibangun berdasarkan data eksperimen yang diperoleh melalui orthogonal array. Yang keempat, rasional abu-abu, yaitu metode untuk mengukur tingkat korelasi antara faktor berdasarkan persamaan atau perbedaan antara faktor. Yang terakhir, pengukuran entropi, yaitu nilai eksperimen menggunakan metode pengukuran entropi dan bobot masing-masing diberikan pada indeks pengukuran yang berbeda sehingga hasil pengukuran objektif dan akurat. Next. Hasil dari penelitian yaitu 3 uji konfirmasi membuktikan bahwa nilai rata-rata koefisien efisiensi dan faktor pembuangan panas adalah 0,7911 dan 3,470 W per C meter kuadrat masing-masing. Kedua rasio SN mereka termasuk dalam 95% CI. Membuktikan bahwa tes ini dapat diandalkan dan dapat diulang kombinasi optimal dari beberapa parameter karakteristik kualitas adalah bahwa tabung kolektor terbuat dari tembaga pelat endotermik, terbuat dari tembaga. Jumlah tabung endotermik terbuat dari tembaga. Jumlah tabung kolektor adalah 14. Diameter tabung kolektor adalah 3/800. Jenis film penyerapan adalah Tinox dan ketebalan bahan isolasi panas bawah adalah 5 cm. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Azizi. Baik, terima kasih Mas Faiz. Di sini saya akan menerangkan kelebihan penelitian. Nah, kelebihan penelitian dari artikel ini yaitu menggunakan dan pemilihan metode Taguchi dan rasional abu-abu yang digunakan untuk mengoptimalkan proses plat datar sangat tepat karena efisien waktu dan biaya. Penanganan metode juga jelas sehingga memudahkan membaca untuk memahami penjelasan isi dari artikel tersebut. Juga sudah menjelaskan proses pengoptimalan plat datar dengan jelas yang runtut sehingga membuat pembaca lebih memahami materi tersebut. Nah, dari kelemahan penelitian, artikel ini hanya membahas terkait hubungan antara kinerja dan parameter pemrosesan kolektor plat datar. Sedangkan kombinasi parameter untuk kinerja konektor plat datar belum dibahas secara keseluruhan. Padahal informasi tersebut sangat penting dalam kinerja kolektor plat datar. Nah, sedangkan untuk pengembangannya sendiri yaitu yang dapat dikembangkan satu, kedepannya metode optimasi akan lebih lanjut pada perancangan proses terkait lainnya sebagai acuan bagi mereka. Yang kedua, meningkatkan jenis film. Sarapan dapat meningkatkan faktor
signifikan yang mempengaruhi koefisien efisiensi dan faktor disipasi panas lenik baik lagi. Dengan kata lain, kualitas keseluruhan kolektor plat datar dapat dikontrol secara efektif dengan mengontrol parameter jenis sarapannya. Nah, yang ketiga, data dari pengujian ANOVA menunjukkan bahwa jenis membran sarapan merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi kualitas keseluruhan konektor plat datar, sehingga jenis yang disarankan untuk digunakan yaitu jenis tembaga. Saya kembalikan ke moderator Mbak Umi. Ya, mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.